Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Singapura akan mempresentasikan kelompok kami dengan judul Online Tour and Accommodation Service. Di sini adalah nama-nama dari kelompok kami: Heru Sikta Jaya, Yus Muhammad, Rani Yuda Nanggalo, M. Arif Fauzan, dan Imam Saputra. Terbelakang, pariwisata sangat berperan dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai penghasil, devisa, meratakan, dan meningkatkan kesempatan kerja serta pendapatan masyarakat. Pajak pembangunan yang diperoleh dari sektor pariwisataan telah terbukti menjadi tumpuan utama dalam penempatan asli daerah. Hal ini mendorong untuk membuka kawasan pariwisata agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, jelas bahwa hasil pariwisata mempunyai keterkaitan dengan pembangunan sektor lain, mengingat pertumbuhan pada hakikatnya adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan. Maka pembangunan pariwisata merupakan salah satu usaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Membangun sektor pariwisata perlu dilakukan melalui tahapan menurut satu kerangka, yaitu tertentu. Harus diakui, selama 5 tahun lalu, pengembangan sektor pariwisata sudah melalui pertumbuhan hasil. Meskipun masih terdapat kekurangan, namun pencapaian di masa lalu sebenarnya sudah berada pada jalur yang benar. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana mengembangkan aplikasi travel untuk menentukan akomodasi traveling yang memanfaatkan teknologi web service? Kedua, bagaimana menyediakan layanan web service yang dapat membantu user dalam mendapatkan biaya akomodasi yang sesuai dengan budget. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, Yus Muhammad. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan ide bisnis dari tugas presentasi kami. Kawasan Gunung Dempo merupakan satu-satunya lokasi wisata gunung di Sumatera Selatan. Dari ketinggian tertentu, pengunjung dapat menyaksikan hamparan kebun teh yang hijau. Kebun teh seluas 1.500 hektar tersebut merupakan milik PT Perkebunan Nusantara PTPN 8. Gunung Dempo sudah menjadi ikon utama dalam pariwisata di Kota Pagar Alam dan juga telah diakui pemerintah nasional sehingga dipercaya untuk menjadi lokasi arena cabang olahraga parang layang PON ke-16, sehingga menjadikan Gunung Dempo sebagai daya tarik bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kota Pagar Alam. Berkaitan dengan wisatawan yang berkunjung ke Kota Pagar Alam, berikut data yang penulis dapatkan langsung dari pihak Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam mengenai data kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Dari latar belakang Gunung Dempo yang merupakan ikon Kota Pagar Alam dan tempat pariwisata, kami membuat sebuah aplikasi yang bernama Singgah Kuda yang mampu mempromosikan tempat wisata yang ada di Kota Pagar Alam sehingga dapat memudahkan wisatawan datang ke tempat pariwisata. Kami juga memberikan layanan penginapan agar para wisatawan tidak bingung ingin bermalam dan memberikan daftar agar wisatawan yang pertama sekali datang ke Pagar Alam bisa menentukan budget yang akan mereka keluarkan. Ini adalah beberapa contoh penginapan dan tempat wisata serta biaya yang bisa dilihat oleh wisatawan nanti. Selanjutnya, konsep ide bisnis. Konsep
ide bisnis Singgah Kuda merupakan komunitas online marketplace yang menghubungkan antara pihak yang ingin menyewa sebuah tempat untuk akomodasi dengan pihak yang ingin menyewakan tempat tinggalnya, baik berupa rumah, apartemen, maupun kamar pribadi, serta akomodasi tempat wisata yang ada di pagar alam. Logo dan filosofinya. Pada dasarnya, kata logo itu sendiri diserap dari bahasa Yunani kuno, yakni logos, yang mempunyai arti pikiran, budi, kata, akal, serta pembicaraan. Kata logo juga sebenarnya diambil dari kata logotype, yang mulanya digunakan pada tahun 1810 sampai tahun 1840 dan memiliki arti sebuah tulisan nama entitas yang dibentuk secara khusus dengan memanfaatkan suatu teknik lettering atau menggunakan jenis huruf tertentu yang menarik. Jadi, pada mulanya logotype ini dibuat dengan hanya memanfaatkan suatu elemen tulisan saja. Pada proses perkembangannya, logo dibuat dengan semakin kreatif lagi yang menggabungkan beberapa elemen seperti gambar, sketsa, dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan di atas, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pengertian logo adalah sebuah tulisan, sketsa, atau gambar yang mempunyai makna tertentu dan bisa mewakili identitas atau suatu bentuk identitas seperti lembaga, organisasi, perusahaan, daerah, negara, atau produk. Biasanya suatu logo mengandung filosofi tertentu dan kerangka dasar berbentuk konsep yang bertujuan guna menciptakan sifat mandiri. Selain itu, setiap bentuk logo juga wajib mempunyai ciri khas tertentu untuk membedakan logo yang satu dengan logo yang lainnya, baik itu dari segi bentuk maupun warnanya. Suatu logo yang digunakan untuk menggambarkan kualitas seperti yang disimbolkan, seperti adanya pendekatan budaya, perusahaan, penempatan posisi penting, atau aspirasi dari perusahaan itu sendiri. Filosofi logo dari Singgah Kuda yaitu gunung dan GPS yang mencakup tempat pariwisata yang ada di Kota Pagar Alam. Sedangkan warna biru sendiri menggambarkan Kota Pagar Alam yang masih sejuk, aman, dan ramah. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh saudara M. Arif Fauzan. Baiklah, saya akan menyampaikan lanjutkan materi yang disampaikan oleh saudara Rios. Deskripsi produk atau jasa. Singgah Kuda adalah jaringan pasar daring dan penginapan rumah sejawat yang memungkinkan pengguna pendaftar atau menyewa properti untuk digunakan dalam jangka pendek. Harga sewa ditetapkan oleh pemilik properti yang dapat dilihat langsung dan konsumen tanpa gangguan dari pihak ketiga. Singgah Kuda juga mempunyai jaringan pada aspek rekomendasi tempat pariwisata yang ada di Kota Pagar Alam, sehingga pengunjung dapat merencanakan tempat pariwisata mana yang mereka inginkan kunjungi, sesuai dengan budget yang dimiliki pengunjung. Pengunjung juga dapat mengikuti arahan dari Google Maps yang telah kami sediakan pada fitur-fitur yang telah terdapat pada aplikasi. Target pasar dari bisnis Singgah Kuda yang ada di wilayah seputaran Pagar Alam yaitu dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat untuk
wisatawan yang berada di Kota Pegadaian dengan kenyamanan informasi yang diberikan. Serta aplikasi Singgah Kudai dapat menunjukkan perekonomian masyarakat Kota Pegadaian serta membuka lapangan pekerjaan bagi para pemuda-pemuda di Kota Pegadaian. Optimalisasi teknologi. Digital tourism atau tourism merupakan sektor pariwisata yang memanfaatkan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Di mana pemanfaatan yang dimasukkan ialah menjadi teknologi sebagai sama untuk mempermudah urusan terkait sektor pariwisata, mulai dari sarana promosi hingga juga pelayanan. Teknologi mempermudah informasi terkait terdapat pariwisata di dalam Indonesia, dapat diakses dengan mudah oleh para calon wisatawan, baik wisatawan lokal maupun asing. Konsep dasar tourism sebenarnya bukan merupakan hal baru lagi di Indonesia. Hanya saja kualitas penerapannya perlu ditingkatkan lagi, sehingga mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pihak dan pelaku pariwisata. E-tourism hingga saat ini masih dilihat sebagai suatu bagian pengembangan sistem yang masih perlu dikaji lebih jauh mengenai fungsi dan manfaat yang akan didapat. Internet merupakan komponen yang tak terlepas dari teknologi. Ketika teknologi semakin canggih, maka internet pun akan semakin berkembang. Internet menawarkan berbagai manfaat terkait pengembangan pariwisata, tetapi perlu pemahaman yang semakin tepat agar terjadi keseimbangan. Meskipun pengembangan pariwisata melalui internet memungkinkan publikasi yang sangat luas, namun harus dibarengi dengan pemahaman yang benar agar bisa memanfaatkan internet secara optimal dan sesuai tujuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa melalui internet banyak hal yang diakses secara mudah dan penggunaannya pun sudah meluas hingga sebagian besar masyarakat di dunia. Tak heran informasi yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata dapat dengan mudah juga diakses kemampuan dimanapun dan oleh siapapun. Selanjutnya, pengujian ide bisnis. Analisa SWOT ide bisnis. Analisis SWOT merupakan salah satu metode pengembangan kondisi dan mengevaluasi satu masalah. Proyek atau konsep bisnis yang mendasarkan faktor internal dalam dan faktor eksternal luar, yaitu strength, weakness, opportunities, dan strength. Metode ini paling sering digunakan dalam metode valuasi bisnis untuk mencari strategi yang akan dilakukan analisa SWOT. Hanya menggambarkan situasi yang terjadi, bukan hanya mempercayakan masalah. Kekuatan, strength, merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi. Proyek konsep bisnis itu sendiri, yaitu kekuatan apa saja yang dimiliki pariwisata. Dengan mengetahui kekuatan, pariwisata dapat dikembangkan menjadi lebih tangguh hingga mampu bertahan dalam pasarana dan mampu bersaing untuk
perkembangan selanjutnya yang menyangkut pariwisata. Selanjutnya, kelemahan. Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek, atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi. Proyek atau konsep bisnis itu sendiri, yaitu segala faktor yang tidak menguntungkan atau merugikan bagi pengembangan proyek wisata. Peluang merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Misal, inisialnya kompetitor, kebijakan, ancaman. Merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek, ataupun konsep bisnis itu sendiri. Kekuatan, mudah diakses. Yang kedua, wisatawan dapat merencanakan liburan dengan baik. Yang ketiga, biaya yang jelas yang tidak tersembunyi. Kelemahannya tidak mudahnya bagi kompetitor untuk masuk atau keluar dari bisnis jenis. Yang kedua, belum tersebar luasnya aplikasi yang akan digunakan. Tiga, aplikasi hanya tersedia untuk online. Peluang, meningkatkan penghasilan, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Pagar Alam, memperkenalkan berbagai kebudayaan Kota Pagar Alam, minat wisata, mengunjungi tempat pariwisata yang ada di Kota Pagar Alam. Ancaman, banyaknya pesaing dalam pembuatan aplikasi yang sama. Keamanan aplikasi belum cukup kuat, hanya tersedia untuk online. Simpulan, aplikasi Singgah Kudai merupakan wabah bagi komunitas pemasaran yang terpercaya atau aplikasi yang bisa membuat siapa saja untuk memasarkan tempat yang disewakan. Menelusuri dari memesan tempat akomodasi yang unik di seluruh penjuru dunia via aplikasi online melalui ponsel pribadi. Beberapa akomodasi yang ada pada aplikasi Airbnb diantaranya apartemen, kastil, villa, kamar, dan fasilitas akomodasi lainnya, serta ruangan yang dapat disewakan. Di sini kami merekomendasikan untuk kawan-kawan untuk ikut bergabung bersama kami di Institut Teknologi dan Bisnis ITB Lembah Dempo. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.